Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Cynthia Salsabila dengan Stanbook C301-21168. Saya akan menjelaskan materi tentang teori konsumsi untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro. Pengertian teori konsumsi. Teori konsumsi adalah teori yang menjadi dasar berbagai macam kajian dalam ilmu ekonomi. Dalam prakteknya, teori konsumsi menjelaskan bagaimana perilaku konsumsi individu dalam perekonomian dan juga memberikan gambaran dasar bagaimana perilaku dan pola berpikir seorang individu dalam melakukan konsumsi. Teori konsumsi Keynes. Teori konsumsi Keynes sering disebut sebagai teori hipotesis pendapatan absolut atau absolute income hypothesis. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi selain tingkat pendapatan dianggap tidak berpengaruh secara signifikan. 3 poin penting menurut Keynes. 1. Berdasarkan hukum psikologi fundamental, tingkat konsumsi akan bertambah seiring dengan bertambahnya tingkat pendapatan. Yang kedua, terdapat rata-rata kecenderungan konsumsi yang dirumuskan dengan APC, menjelaskan bahwa konsumsi akan turun saat pendapatan meningkat dengan adanya peningkatan pendapatan yang lebih besar dari tingkat konsumsi. Yang ketiga, pendapat menurut faktor utama dari konsumsi di mana faktor lain tidak berdampak signifikan. Fungsi konsumsi menurut Tim Jackson. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Konsumsi berfungsi untuk memenuhi serangkaian kebutuhan bahan dasar yang terbatas. Yang kedua, kesejahteraan dan kebahagiaan. Konsumsi seharusnya menghasilkan peningkatan kesejahteraan dengan membuat segala lebih mudah dan lebih nyaman. Yang ketiga, daya tarik atau afeksi. Orang merasa perlu untuk diidamkan. Ini adalah masalah pesaing sosial dan seksual, perhatian dan kasih sayang. Yang keempat, identitas. Perilaku manusia sebagai konsumen terkait erat dengan identitas pribadi dan kolektif. Barang konsumsi tertentu memainkan peran utama dalam proses pembentukan identitas seperti pakaian, musik, atau makanan. Yang kelima, kepentingan sosial. Tujuan konsumsi dapat berfungsi untuk memposisikan konsumen dalam hubungannya dengan orang lain, mendapatkan status tertentu dalam masyarakat. Yang keenam, kebiasaan. Manusia mengonsumsi hal-hal tertentu tanpa disadari. Karena kebiasaan, masyarakat membuat diri mereka bergantungan secara sosial dan material pada barang-barang konsumsi tertentu. Fungsi konsumsi, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, pendapatan disposable perekonomian tersebut. Faktor yang memengaruhi tingkat konsumsi. Yang pertama, selaras. Konsumsi masing-masing individu berbeda. Yang kedua, faktor sosial ekonomi mempengaruhi terhadap pengeluaran konsumsi. Yang ketiga, kekayaan merupakan faktor penting dalam menentukan konsumsi. Yang keempat, keuntungan kapital dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong. Yang kelima, tingkat bunga. Tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi. Yang keenam, tingkat harga. Karena itu naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.